Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk hari ini saya akan mengajarkan kalian tentang pembelajaran 9, yakni mengenai salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Baik ya, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini ya, yang pembelajaran tentang salat tarawih dan tadarus Al-Quran, saya sudah sajikan kalian lagu yang berkaitan dengan kegiatan tadarus dan juga tarawih ya. Dan harapan saya dengan kalian bisa memahami lagu ini, kalian bisa tahu makna maksud daripada lagu ini, dan tentunya harapan saya juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya, anak bertanya pada bapaknya. Nah, kira-kira yang kalian pahami dari lagu ini apa? Ya, seorang anak bertanya pada bapaknya. Ya, anak ini bertanya pada bapaknya mengenai perihal apa? Yang pertama apa? Perihal apa ini? Berpuasa. Ya, berpuasa. Nah, baik. Terus yang kedua apa ini? Tadarus. Apa tadarus itu? Memahami Al-Quran ya, memahami kitab suci. Kitab suci apa? Al-Quran. Ya. Terus yang ketiga apa? Tarawih. Apa tarawih itu? Mendekatkan diri pada ilahi. Yang dimaksud tarawih sendiri apa, anak-anak? Sholat tarawih. Coba, apa sholat tarawih itu? Setelah apa? Setelah apa? Setelah sholat Isya ya. Nah, dan sholat tarawih ini dilakukan dengan berjamaah ya. Kira-kira misalkan sholat tarawih ini dilakukan sendiri, boleh tidak? Boleh tidak menjalankan sholat tarawih dengan sendiri di rumah? Boleh ya, karena sifatnya adalah hukumnya apa tadi? Sunnah. Apa arti sunnah? Apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa ya. Tetapi ada istilah sunnah, itu sunnah muakkad ya. Kapan ini dilaksanakan? Kapan dilaksanakan? Pada bulan suci Ramadan. Nah, yang kedua, sholat tarawih dilakukan dengan cara apa? Jamaah. Ya, dapat dilakukan secara berjamaah atau apa? Atau sendiri. Sunnah muakkad adalah sunnah yang mendekati wajib ya. Jadi istilahnya, ketika bulan suci Ramadan, setelah kita berpuasa sehari penuh sampai dengan kita berbuka puasa, dilanjutkan dengan sholat maghrib dan sholat isya, baru pelaksanaan tarawih ini dilaksanakan. Nah, pelaksanaannya bisa dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri di rumah. Dan diutamakan adalah melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, baik di musola, di masjid ya, atau di langgar yang terdekat dengan rumah kita ya. Ini masalah sholat tarawih. Nah, tujuan dari sholat tarawih itu apa? Tujuannya apa? Tujuan sholat tarawih tadi sudah ada nyanyiannya, mendekatkan diri pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua apa? Ya. Yang kedua apa? Tujuannya adalah menambah nilai
ibadah sunnah di bulan suci Ramadan. Nah, kenapa kok di bulan suci Ramadan saja? Karena adanya sholat tarawih ini khusus, yakni dalam rangka bulan suci Ramadan ketika orang berpuasa. Nah, pahalanya banyak sekali kalau kita melaksanakan ini ya, karena Rasulullah sendiri menyampaikan dalam hadisnya, man sholla ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddamat min dambi, ya. Barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, termasuk diantaranya yaitu puasa, tarawih, tadarus, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang masa lalu hingga tahun berikutnya. Ya, inilah kehebatan daripada melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, termasuk rangkaiannya itu ibadah tarawih dan tadarus pada malam hari. Ya, makanya jangan utama sekali, termasuk sunnah muakkad, sunnah yang mengganti wajib. Nah, setelah selesai ya, kalian tahu tentang tarawih, ada lagi yang namanya tadarus. Apa tadarus itu? Apa tadarus? Tadi apa? Memahami kitab suci Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara membaca secara apa? Tartil dan benar. Nah, ya, memahami kitab suci Al-Quran secara tartil dan benar. Dan biasanya tadarus ini pelaksanaannya setelah pelaksanaan sholat tarawih, ya, dan dilaksanakan mulai awal bulan suci Ramadan sampai dengan hari menjelang hari akhir bulan suci Ramadan, yang biasanya kegiatan ini dilaksanakan tiap hari hingga mencapai khatam Al-Quran. Nah, setiap huruf yang dibaca, setiap kata yang dibaca, setiap kalimat dalam kitab suci Al-Quran itu dibaca, Allah akan memberikan pahala sebanyak 20 kali lipat daripada di luar bulan suci Ramadan. Inilah, ya, bahkan ada yang mengatakan 70 kali lipat. Ya, ini tadarus. Kalian sudah tahu ya, tarawih itu apa, tadarus itu apa, ya. Nah, saya mau tanya tentang tarawih lagi kembali. Tarawih itu jumlah rakaatnya berapa? Ya, jumlah rakaat tarawih. Sholat tarawih. Nah, ada dua pendapat, ya. Ada yang mengatakan atau melaksanakan 8 rakaat ditambah apa? 3 rakaat sholat apa? Sholat witir. Nah, berarti sholatnya apa? Ada yang mengatakan dan melaksanakan yaitu sebanyak 20 rakaat ditambah berapa? 3 rakaat, ya, sholat witir. Nah, yang ini jumlahnya 11 rakaat. Nah, yang ini jumlahnya 23 rakaat. Nah, terserah. Kalian bisa melaksanakan yang 8 boleh, yang 20 rakaat ditambah 3, ya, itu boleh. Silakan kalian memilih yang mana, itu sah-sah saja, karena dua-duanya ini juga punya tuntunan di dalam hadis, ya. Silakan kalau mau yang ke-11 silakan, yang ke-23 silakan. Karena ini rangkaian daripada sholat sunnah yang mendekati wajib atau muakkad, ya. Inilah. Nah, kira-kira apa manfaat kalau kita melaksanakan tadarus dan tarawih ini? Manfaatnya apa? Mendapat pahala, apalagi
Insya Allah ya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, dan barang siapa yang melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan keseluruhan rangkaiannya, Allah akan membalasnya dengan surga. Inilah ya, ini jalan kita nanti untuk memudahkan kita langkah kita menuju ke surga Allah. Karena sudah dijanjikan sesungguhnya orang yang berpuasa ini akan ditutup rapat-rapat pintu neraka untuk orang yang berpuasa, dan akan dibukakan secara lebar-lebar pintu surga. Maka jangan disia-siakan apabila nanti ibadah bulan suci Ramadan tiba. Marilah kita song-song ibadah Ramadan ini dengan sepenuh hati, dengan secara ikhlas, tulus ikhlas, hanya mengharap ridha Allah. Nah, nanti sebelum melaksanakan puasa, tarawih maupun tadarus, kalian pelajari dulu apa itu tarawih ya. Di sini saya pelajari secara singkat. Tarawih sudah kalian ketahui ya. Ini ibadah sunnah di bulan suci Ramadan ya. Bisa dilaksanakan berjamaah atau sendiri. Tujuannya adalah apa? Mendekatkan kepada Allah, menambah nilai ibadah di bulan suci Ramadan. Juga tadarus sama ya. Dan ini pahalanya besar sekali apabila kita bisa melakukan setiap hari pada bulan suci Ramadan. Dan ini oleh Allah dijanjikan kita akan dihapus dosa-dosa kita setahun yang lalu hingga tahun depan. Inilah keistimewaan apabila kita bisa melaksanakan ya Syamul Ramadan, puasa bulan suci Ramadan, tarawih, dan juga dengan tadarus, juga disertai dengan ibadah sunnah yang lainnya ya. Begitu anak-anakku semuanya ya, paham ya tentang sholat tarawih dan tadarus yang juga merupakan rangkaian daripada ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, nanti untuk lebih lanjut waktu mendatang akan saya jabarkan secara detail untuk rincian-rincian daripada kegiatan bulan suci Ramadan apa aja yang harus kita lakukan ya. Untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.